Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Di kesempatan kali ini saya pengen bahas satu topik yang saya pengen share, yaitu perihal UI UX design gitu. Jadi nanti di channel saya akan ada satu playlist yang akan terus membahas UI UX design gitu. Kenapa saya pengen bahas ini? Kebetulan saya juga seorang UI UX designer freelancer gitu ya. Jadi saya pengen share ilmu saya gitu, pengen share gimana sih UI UX itu bekerja, kayak gitulah. Kita akan mulai dari UX design ya. Apa sih itu UX? UX itu singkatan dari user experience atau pengalaman pengguna gitu. Nah, UX ini itu fokus mendesain kepada pengguna. Maksudnya kayak gimana? Jadi UX itu intinya adalah proses desain dengan pendekatan kepada pengguna. Jadi kita mendesain suatu produk itu harus berorientasi kepada pengguna. Intinya UX design ini itu gimana kita mendesain suatu produk yang enggak bikin user kebingungan gitu, yang enggak bikin user kesusahan. Itu inti dari UX ya. Itu kenapa saya kasih ilustrasinya senyum dan manyun ya. Itu karena melambangkan atau mengilustrasikan pengalaman dari pengguna ketika menggunakan produk kita. Apakah dia kesusahan, apakah dia nyaman menggunakan produk kita gitu. Nah, itu urusannya sama UX designer. Biar apa? Biar menjamin kenyamanan pengguna saat menggunakan produk kita. Kayak gitu ya. Jadi UX design ini intinya gimana kita mendesain suatu produk yang nggak bikin user atau pengguna itu bingung, nggak bikin mereka kesusahan saat menggunakan atau mengoperasikan software. Seperti itu ya. Singkatnya, UX ini mencakup apa aja ilmunya? Itu kalau kalian belajar UX, kalian harus belajar ini gitu ya. UX itu mencakup mendefinisikan masalah pengguna gitu. Jadi ini si pengguna itu punya masalah apa dan si software ini cara menyelesaikan masalah pengguna kayak gimana gitu. Jadi masalah apa yang akan diselesaikan oleh produk ini yang akan menguntungkan user, seperti itu ya singkatnya. Langsung UX designer itu bertanggung jawab untuk mengerti pengguna. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita mendesain produk itu kita harus tahu yang bakal pakai produk kita siapa aja. Contoh nih, kita mendesain suatu aplikasi yang akan digunakan oleh orang tua gitu ya, atau orang yang usianya udah tua. Itu kita dalam mendesainnya, itu kita harus bikin font size-nya rada gede dikit. Kenapa? Karena kalau kekecilan susah dibaca. Karena tipikal orang tua itu kan rabun gitu ya. Nah, kita harus sampai mikir ke sana ya. Contoh kecilnya kayak gitu. Juga kalau kita mendesain untuk anak kecil harus kayak gimana desainnya ya. Apalagi anak kecil kan itu tantangan tersendiri dalam mendesain. Langsung membuat persona ya atau user persona. Jadi kita singkatnya mewawancarai pengguna, calon pengguna gitu. Langsung membuat user flow. User flow itu alur gitu ya. Jadi nanti kalau user klik button ini dia didirect atau dialihkan kemana. Kalau user klik ini dialihkan ke halaman mana. Kalau user udah belanja, udah menyelesaikan pembayaran, itu dialihkan kemana selanjutnya. Nah, itu ditentukan oleh UX designer dalam proses membuat user flow. Langsung udah user flow biasanya lanjut ke wireframing atau membuat wireframe. Wireframe itu kayak gimana? Nanti kita akan bahas wireframe di depannya karena saya sudah menyiapkan contohnya. Jadi kita simpan dulu ini, juga prototype ya. Nanti di depan ada contohnya. Lalu yang terakhir itu melakukan testing, khususnya usability test. Usability test kayak gimana? Jadi usability test itu sederhananya kita ngasih hasil desain kita ke user. Coba user pakai ini ya, pakai hasil desain kita dan dioperasikan oleh user. Itu user kebingungan gak pakainya gitu. Kita perhatikan nih gerak-geriknya, mimiknya juga perhatikan wajahnya, apakah dia murung gitu pas pakai ya, kesel atau gimana. Itu kita harus ambil data dari sana. Jadi intinya kita udah punya produk akhir, sebelum diimplementasi oleh programmer, sebelum di coding, itu kita harus tes dulu ke user gitu. Apakah user nyaman nggak pakai desain kayak gini ya, pakai alur atau mekanisme pembayaran kayak gini ya, contohnya kayak gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Ini salah satu bidang yang akan dipelajari oleh UX designer. Nah, UX designer itu selain tadi itu kita harus mempertimbangkan 3 bidang gitu. Sebagai UX designer kita harus membuat 3 bidang ini balance atau seimbang. Jadi kita sebagai UX designer itu kita harus
memperhatikan di ranah bisnis gitu. Ini gimana biar produknya menguntungkan pelaku bisnis. Sekaligus kita juga harus menguntungkan pengguna, ya. Dan sekaligus harus menguntungkan developer atau yang ngerjain produknya, yang ngodingnya gitu. Jadi sebagai UX designer itu kita nggak boleh bikin desain yang bikin programmer repot gitu, yang bikin programmer pecah otak. Kayak gimana? Contohnya kayak desain yang banyak animasinya gitu. Yang kalau kita klik satu produk, itu produknya muter dulu ya, bersinar dulu gitu, nge-zoom in, zoom out. Nah, itu ngodingnya pecah kepala, itu yakin saya. Gitu ya. Jadi intinya kayak gitulah. Sebagai UX designer itu kita harus mempertimbangkan 3 bidang ini ya. Ini kerjaannya UX designer. Nah, buat kalian yang penasaran dengan gambarnya, saya sudah cantumkan deskripsinya di deskripsi. Saya sudah cantumkan linknya di deskripsi ya. Buat kalian yang penasaran sama gambar ini, itu ada artikel bagus banget ya. Silakan kalian baca untuk mendalami apa itu UX designer. Karena saya nggak bahas semuanya di sini, saya cuma bahas kulitnya aja gitu di konten kali ini. Nanti kedepannya saya akan bahas lebih detail. Langsung kita masuk ke UI ya, user interface atau antarmuka pengguna. Bedanya sama UX kayak gimana? Bedanya itu UI adalah proses desain dengan pendekatan kepada visual dan estetika. Kalau tadi UX itu mementingkan user, UI itu mementingkan estetika dan desain visual. Ini produk harus enak dilihat oleh user. Ini produk harus melambangkan branding gitu, atau melambangkan perusahaan yang membuat produk ini. Ini produk harus nggak ketinggalan zaman desainnya gitu. Pokoknya mah enak dilihat aja. Itu kerjaannya dari UI designer. Itu kenapa ilustrasinya mata gitu. Ini bukan Illuminati ini. Maksud saya tuh sensitif pada visual gitu ya. Itu UI designer. Tujuannya sama, untuk menjamin kenyamanan pengguna saat menggunakan produk. Coba deh kalian kalau pakai suatu aplikasi yang desainnya itu jadul gitu. Kayak desain zaman-zaman Windows Vista gitu ya. Nah, itu desain yang jadul. Kalau sekarang kan udah enak kayak Google gitu. Ada flat design, ada juga desain material design gitu kan. Ada Cupertino gitu ya. Yang Apple itu kan desain Apple bagus-bagus. Nah, itu adalah kerjaannya UI design. Nah, UI ini mencakup apa aja? Sama ya, ada banyak. Itu dia bertanggung jawab atas desain visual, ya harus estetik produknya, harus enak dilihat, branding gitu. Jadi pakai warna di produk itu harus melambangkan perusahaan yang men-launching atau mempublish produk itu gitu ya. Ya jangan asal pakai warna lah, harus branding juga. Layouting ya, dia yang tanggung jawab sama layouting, teori warna harus dipakai, jangan sampai hitam dan merah dihijikan, itu perih ke mata kan, putih sama kuning serap gitu kan. Tipografi harus diperhatikan. Standarnya dalam satu desain itu biasanya maksimal pakai 2 jenis tipografi atau font family gitu kan. Harus pakai icon juga ya, icon grafik. Itu kenapa kita pakai icon? Biar meminimalisir penggunaan teks. Kan user nggak suka ya kalau kebanyakan teks gitu. Nggak suka banyak baca. Apalagi di tanah air ini, literasi membacanya masih rendah gitu. Jadi pakai icon untuk meminimalisir teks. Tapi jangan kebanyakan pakai icon juga, nanti norak jadinya. Skema warna gitu ya, kombinasi warna harus enak gitu. Dan ilustrasi. Ilustrasi itu kayak gimana? Kalian kalau sering pakai aplikasi Gojek, itu akan ada gambar-gambar besar. Nah, itu adalah gambar ilustrasi gitu ya. Kayak gini contohnya. Nah, ini untuk aplikasi Gojek menurut saya ini UI UX-nya bagus banget ya. Ini juga kadang menjadi kiblat saya dalam mendesain karena bagus gitu. Biasanya produk-produk dari startup sekarang itu udah bagus-bagus UI UX-nya gitu ya. Nah, UI designer itu harus memiliki 3 skill utama ya. Pertama ada a design feeling. Kalian harus punya feel dalam mendesain. Harus punya feeling ini desain bagusnya gimana nih, estetiknya kayak gimana gitu. Desain feeling ini bisa dilatih ya. Bisa dilatih, terus aja ngedesain nanti juga akan bagus sendiri gitu. Biasanya saya lihat contoh yang bagus, saya ikuti gitu. ATM lah. Amati, tiru, modifikasi. Kayak gitu ya. Langsung poin kedua itu graphic designer ya.
Kenapa harus bisa graphic designer? Karena UI designer ngurusin icon, ngurusin ilustrasi. Kan itu kerjaannya graphic designer ya, bikin icon gitu di Adobe Illustrator atau di Photoshop kayak gitulah ya. Dan yang paling penting terakhir harus kreatif ya, tentu aja. Nah, langsung perbedaan UI UX ya. Selain yang tadi saya jelaskan, perbedaan secara langsungnya gimana dalam kerjaan gitu. Nah, ini saya kasih satu contoh yang saya buat tadi ya. Ketika saya membuat wireframe dari satu aplikasi. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini saya bikin buat aplikasi untuk login atau login menggunakan SMS. Langsung udah login, dia dialihkan ke home atau dashboard. Nah, di sini saya bikin wireframe. Ya, wireframe yang tadi saya simpan ya, ini tuh wireframe gitu. Jadi wireframe itu adalah desain yang low fidelity atau desain kasarnya lah. Bisa dilihat di sini, wireframe itu masih hitam putih gitu, masih kasar desainnya. Nah, ini adalah kerjaannya UX designer. Di wireframe ini itu udah ditentukan tombolnya kayak gimana ya, teksnya kayak gimana gitu. Ini wireframe contohnya. Lalu udah bikin wireframe, itu lanjut ke prototyping atau bikin prototype. Jadi kalau user klik button login, itu dialihkan kemana? Kalau user klik button SMS token, itu dialihkan kemana? Kayak gitu ya. Udah jadi ini adalah output dari kerjaan UX designer. Udah jadi kayak gini, nanti dipindahkan atau pindah tangan ke UI designer, dilanjutkan oleh UI designer. Akan jadi seperti ini, ya. Akan lebih cantik gitu, lebih enak dilihat. Kalau tadi kan kelabu ya, masih desain kasar. Nah, ini udah high fidelity atau udah desain halus gitulah. Udah jelas gitu. Udah dikasih warna, udah dikasih tipografi, udah dikasih icon, ya. Ilustrasi. Di sini nggak ada ilustrasi gitu. Di sini teks title sama deskripsi itu udah dibedakan, bold enggaknya gitu, gede enggaknya. Nah, ini kerjaannya UI designer. Seperti itu, ya. Lalu udah lihat kayak gini, itu muncul pertanyaan, hubungan UI dan UX kayak gimana? Hubungannya singkatnya kayak gini, ya. Di dalam desain itu pasti ada yang namanya UX. Dalam UX pasti ada yang namanya UI, ya. Selalu sepasang lah, UX dan UI itu. UX tanpa UI itu nggak baik gitu ya, nggak enak dilihat. UI tanpa UX itu bikin user bingung meskipun cantik dilihat, seperti itu. UI UX design itu nggak sebatas di bidang teknologi informasi gitu, nggak sebatas di pengembangan software. Justru UX itu harusnya ada di berbagai bidang, ya. Contohnya kayak gimana? Pernah gak kalian lihat bungkus mayones atau sambal di Jepang gitu? Itu orang mau nuangin sambal atau mayones itu gampang kan, tinggal klik keluar gitu. Bedakan kalau kita mau bikin mie instan gitu kan, kita buka minyak aja itu udah baceprot ke tangan gitu ya, udah menyusahkan user gitu. Itu kan buka bagian minyak sama sambal saus itu kan paling ribet ya, kalau saya pribadi bikin mie instan. Nah, harusnya udah bisa diimplementasi UX yang baik gitu, yang pengguna itu atau customer itu buka dengan mudah, nggak balepot ke tangan kayak gitu ya. Jadi harusnya UX ini udah ada di berbagai bidang gitu. Makanya ini prospeknya cerah banget, nggak sekedar di industri teknologi informasi, tapi udah ada di banyak bidang. Lalu ini workflow UI UX yang biasa saya pakai ketika mendesain. Pertama, saya nunggu dari orang analisis beres bikin data gitu. Saya harus tahu ini fitur bakal ada apa aja, fiturnya kayak gimana. Itu saya tahu dari orang analisis, atau kalau di waterfall itu ya, di SDLC, tahap requirement analysis, seperti itu. Nah, udah dari analisis dialihkan ke UX designer. Di sini saya mewawancarai user gitu, bikin user flow, bikin wireframe, prototyping. Nah, output dari UX ini itu adalah prototyping ya, sama wireframe tadi. Udah jadi wireframe, dipindahkan ke UI designer untuk dipercantik ya. Langsung udah beres tahap-tahap ini, maka jadilah desain yang baik dan benar. Seperti itu. Oke? Semoga dapat dipahamin. Semoga dapat dipahami ya. Lalu prospek UI UX designer di industri kayak gimana ya? Khususnya di Indonesia ini. Percaya ke saya, UI UX ini prospeknya cerah ya, harum gitu.
Jadi nggak ada salahnya kalian belajar UI UX designer, apalagi buat kalian yang sering desain atau yang suka ngedesain gitu. Ini prospeknya cerah banget, nggak ada salahnya kalian buat belajar. Selalu ada lowongan ya kalau saya lihat. Dan ngomongin kerjaan UI UX design itu banyak tingkatannya ya. Maksudnya tingkatan itu banyak jabatannya gitu. Biasanya kalau di startup, perusahaan gede, itu UI UX itu dipecah lagi. UX pun ada banyak, ada UX copywriter ya, ada UX researcher kayak gitu. Pokoknya UX itu banyak lagi orangnya di dalam. UI pun begitu gitu. Biasanya di perusahaan gede kayak gitu. Tapi kalau perusahaan yang lingkupnya masih kecil, biasanya jabatan UI UX itu ngerangkep gitu. Kayak saya sekarang, freelancer, saya ngerjain UX sekaligus ngerjain UI-nya. Seperti itu ya. Seperti biasa, konten saya selalu ditutup dengan quote indah ya, yang saya dapat dari postingan IG gitu. Saya lupa lagi waktu itu siapa yang posting. Pokoknya ini dari feed IG lah. Oke. Terima kasih, semoga dapat dipahami, semoga bisa mendapat insight baru buat kalian ya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. See you.